Bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita.
Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, "Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan." Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, happy Sunday. Berjumpa lagi, kita mau memuji Tuhan. Katakan amin. Mari tepuk tangan sama-sama, dimanapun engkau berada. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir umur hidupku. Kasih Allah tak
berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Pada sekali lagi dengan segenap hatimu. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Umur hidupku dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Ayo bersorak-sorai, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita mau beri pujian. Kita mau masuk lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Sebab kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Kita ada itu semua karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah di hidup kita. Mari mulai angkat mazmurmu buat Tuhan. Oh. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Kau baik, sungguh Kau baik Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Angkat hatimu, katakan, aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah
Kau Tuhan. Mari dari hatimu katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Angkat tanganmu, katakan aku percaya. Berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu Tuhan. Yes, amin, amin. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari angkat hatimu dimanapun kamu berada hari ini. Yang di rumah, mari mulai buka hatimu, mulai sembah Dia. Oh, ya bara 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 ya la 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 shende. Oh, ya la 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 bara 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 bara. Shala la la bara 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 ya la 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 shende la 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 la. Hadirat-Mu yang mencengkeram setiap kami Tuhan. Uriya la la bara 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 ya la 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 shende la 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 la. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap kami, memberi kekuatan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan, kami memberkati untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berkat yang terbaik, pengurapan yang daripada Tuhan, turus atas hamba-Mu Tuhan. Setiap lidah bibirnya akan mengeluarkan setiap hikmat, setiap pewahyuan yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk kami boleh mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Shalom kekasih-kekasih Tuhan, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita semua dibimbing sama Tuhan sehingga hari ini Tuhan begitu baik, amin.
Ya, saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita mau dengar firman. Oleh karena itu siapkan hati kita dan Alkitab kita. Kita mau diberkati sama Tuhan. Kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh ada kembali. Kami terus mengingat-ingat akan perbuatan-Mu yang besar sejak Jumat Agung, Paskah, dan sampai hari ini ya Tuhan. Biar kami semua terus hidup di dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Urapi kami Roh Kudus dengan pengurapan dari Tuhan. Biarlah kami boleh paham dan ngerti apa yang akan kami dengar hari ini. Dan kami boleh hidupi semua yang Tuhan sampaikan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih ada di atmosfer Jumat Agung dan Paskah. Dan hari ini kita berjalan dalam bulan ini ya, terus mengingat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Puncak perayaan kekristenan itu bukan Natal, tapi Jumat Agung khususnya juga Paskah ya. Juga Paskah ini adalah sebuah rangkaian hari raya perayaan yang sudah dinubuatkan lebih dulu dari kitab Perjanjian Lama, diajarkan oleh Tuhan sendiri kepada Musa dan Harun, saudara dikasih Tuhan, dan kemudian ternyata di dalamnya ada perlambang-perlambang. Banyak pesan perlambang dalam hari raya orang Yahudi. Kalau kita pelajari dan lihat baik-baik, jadi nanti kalau lagi baca Alkitab, kita ketemu di kitab Kejadian, kitab Keluaran, saudara Tuhan bicara tentang hari raya, jangan baca selewat gitu ya. Saudara perhatikan baik-baik ritualnya, perhatikan di sana klausul-klausulnya. Itu banyak sekali yang punya arti perlambang. Ya, saudara lihat baik-baik, Anda akan bisa merujuk itu kepada apa yang ada di Perjanjian Baru. Pesan itu digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Pesan itu digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri pada waktu dia datang pertama kali. Di kayu salib. Atau sebelumnya bahkan. Apa yang dia lakukan semuanya itu merujuk kepada apa yang mereka sudah lakukan bertahun-tahun, berabad-abad dalam ritual di hari-hari raya itu. Pesan dan makna itu seharusnya dipegang terus oleh umat tebusan milik Tuhan sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali. Saya rindu untuk menyampaikan ini, untuk sharing kepada Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini judul khotbahnya tentang keselamatan yang utuh. Keselamatan yang utuh. Kita cuma tahu salvation, kita cuma tahu selama ini dengar-dengar aja nyanyi-nyanyi tentang keselamatan. Tapi tahu nggak keselamatan yang utuh itu apa? Bukan cuma soal sekedar status yang ditebus, lalu stop selesai sampai di situ. Enggak loh, ya ada lanjutannya. Dan kita semua masih harus jalankan itu kalau memang kita mau yang utuh. Mau yang utuh ya. Saudara dikasih Tuhan. Nah ada 3 hari raya, kita ada banyak sumber kita bisa pelajari. Tapi hari ini saya mau ajak kita lihat dari 3 hari raya utama di musim semi. Ya, sebenarnya musim semi atau hujan awal itu ada 4 hari raya, nanti satu lagi Pentakosta gitu ya. Tetapi kita bicara yang 3 ini yang penting nih ya, yang di awal, yang menjadi dasar semuanya. 3 hari raya pertama musim semi atau musim hujan awal. Di dalamnya ada makna nubuatan berulang. Jadi ada nubuatan di dalam Alkitab itu yang akan digenapi beberapa kali. Bukan cuma sekali 2 kali. Ya. Jadi waktu kita baca sesuatu di Perjanjian Lama itu bisa terjadi digenapi beberapa kali. Bukan cuma sekali. Makna nubuatan berulang digenapi oleh Tuhan Yesus dan akan terus digenapi sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua, Saudara. Saya ambil dari satu perikop, satu cuplikan firman saja dari Imamat pasal 23 ayat 4 sampai 11. Imamat pasal 23 ayat 4 sampai 11. Kita bahas 3 hari raya. Yang pertama Paskah, yang kedua hari raya roti tidak beragi, yang ketiga hari raya buah sulung. Yang pertama Paskah ayat 4 dan 5. Ya. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan.
hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, bulan Nisan, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Ya, kalau mau detailnya, urut-urutannya, saya sudah bahas ini dalam khotbah yang lain di Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Tapi saya nggak akan detail, saya cuma mau cerita sama saudara. Apa yang terjadi di Paskah pertama? Pada waktu Tuhan pertama kali mengajarkan Paskah yang pertama kepada orang Israel, mereka sedang dalam penindasan Mesir dan mereka sedang mau dibebaskan. Waktu itu 9 tulah sudah diberikan Tuhan kepada Mesir supaya Mesir membebaskan Israel. Di tulah yang ke-10, menjelang hari H, menjelang pelaksanaan tulah yang ke-10, tiba-tiba Tuhan ajar kepada Musa, Israel, semuanya, rayakan Paskah. Karena hari ini engkau akan terima kebebasan. Lalu kemudian dikatakan mereka akan potong itu yang namanya anak domba. Setiap keluarga satu domba, lalu kemudian darahnya itu dioleskan di ambang pintu. Salib, seperti lambang salib gitu ya, lambang di pintu. Lambang pintu, horizontal, vertikal. Dan kalau tulah itu nanti sedang berjalan di Mesir, maka Tuhan melihat ada darah di pintu, dioleskan, maka rumah itu diselamatkan. Rumah itu diluputkan. Ya, diluputkan. Pesah. Pesah. Punya arti nyebrang, punya arti diluputkan. Punya arti dilampaui. Ya. Itu arti Paskah. Itu arti Paskah. Pesah, dilampaui, diluputkan, dilewati. Begitu. Membuat kita tidak kena hukuman. Ya, lewat, pas gitu ya. Saudara dikasih Tuhan. Jadi di Paskah pertama, dalam perjanjian lama, tulah ke-10 dilewatkan dari tiap rumah yang ada darahnya. Dan Israel pada malam hari itu lepas dari Mesir. Mereka semua bebas, mereka semua disuruh pergi dan tidak dijajah lagi oleh Mesir. Nubuatan ini, pemaknaan ini digenapi di kayu salib. Pada waktu Tuhan Yesus datang pertama kali, saudara dikasih Tuhan, Yesus mencurahkan darahnya sebagai anak domba Allah. Dia mencurahkan darahnya di korban kayu salib. Korban Yesus itu, yang atasnya semua orang percaya kepada salib itu, maka orang-orang itu diluputkan juga. Hukuman atas dosa yang harusnya adalah maut diluputkan, dipesah, dilampaui. Sehingga Anda dan saya tidak perlu mengalami apa yang jadi hukuman karena dosa. Saudara dikasih Tuhan. Ini namanya justification. Pembenaran. Kalau kita percaya kepadanya, semerah apapun dosamu, sehitam apapun masa lalumu, Tuhan sanggup bersihkan semuanya. Asal percaya pada korban di kayu salib itu. Siapa yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena usaha manusia, tapi karena percaya. Kalau engkau percaya, maka hidupmu akan jadi baru. Tuhan sanggup untuk tebus engkau dan pulihkan hidupmu. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Itu Paskah buat kita. Jadi apapun yang terjadi kemarin, banyak dari kita jatuh bangun lewat masa pandemi, lewat masa-masa sukar kemarin, sudah dikasih Tuhan. Hari ini yang penting minta ampun dulu sama Tuhan. Supaya kita bisa move on. Dan kemudian di tahun 2021 ini ada janji. This is the year of integrity. Ini tahun integritas. Waktu kita mau hidup dalam integritas, Tuhan akan pulihkan dan berikan janjinya kepada kita. Sudah dikasih Tuhan. Tapi penebusan darah Yesus harus sempurna dulu ya. Harus terus banyak bertobat. Terus jaga yang namanya keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Berapa banyak yang mau menjaga keselamatannya? Puji Tuhan, saudara banyak bertobat. Hari-hari ini
Karena salib itu kita semua beroleh hidup. Amin. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Amin. Tuhan sanggup memulihkan. Gak ada yang terlalu kotor sampai Tuhan gak bisa bersihkan. Gak ada yang terlalu kacau sampai Tuhan gak bisa pulihkan. Bisa. Keluarga yang kacau Tuhan bisa pulihkan. Pekerjaan, karir yang kacau Tuhan bisa pulihkan. Sakit, penyakit Tuhan bisa sembuhkan. Tapi dibutuhkan hati yang percaya kepada salib itu. Mesir yang merupakan negara adidaya pada zaman itu. Gak berkutik di depan Tuhan. Tuhan sanggup bebaskan bangsa yang terjajah Israel lepas dari Mesir. Saudara kasih Tuhan. Kekuasaan dunia ini akan bisa ngatur hidup kita kalau kita hidup dalam dosa. Tapi kalau kita bebas dari dosa, kita yang jadi garam dan terang buat dunia ini. Bukan dunia yang atur kita, kita yang pengaruhi dunia. Amin saudara. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, kita semua ikut mengalaminya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, yang kedua ada hari raya roti tidak beragi. Di malam Paskah itu juga merupakan menjadi malam pertama dari 7 hari raya roti tidak beragi. Di sana dikatakan di ayat 6 sampai dengan 8. Imamat 23 tadi. Ayat 6 sampai 8. Dan pada hari ke-15 bulan itu, tadi kan 14 ya. Hari ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan yang berat. Apa yang dilakukan di hari raya roti tidak beragi? Maka seluruh isi keluarga, satu rumah, semuanya bersih-bersih rumah. Bersih-bersih kamar, bersih-bersih hidup, saudara yang kasih Tuhan. Mereka singkirkan satu di rumah itu, satu hal saja di dalam rumah itu, yaitu ragi. Ragi. Jadi tidak boleh ada ragi. Ragi yang buat roti, ragi yang buat kain. Ya, by the way, zaman itu ragi mereka tidak beli, mereka bikin, saudara. Jadi mereka nggak takut untuk membuangnya. Nanti kalau selesai acara mereka bisa bikin lagi. Tapi ragi pada hari raya roti tidak beragi dianggap dosa. Dianggap dosa. Kok cuma hal kecil aja ya? Kenapa ya? Masalahnya apa? Begini, ini bukan masalah kecil, besar, ngerti, nggak ngerti, bukan. Ya, saudara kasih Tuhan. Buat seseorang yang sudah menyaksikan perbuatan Tuhan, sejak tulah itu turun saja, melihat kebesaran Tuhan. Lalu kemudian perkara bagaimana Israel dibebaskan. Laut Merah dibelah. Bagaimana ketika mereka hampir sampai di ujung, pasukan Mesir itu menyerbu. Dan kemudian ketika mereka sudah sampai di ujung semuanya, Tuhan membalikkan laut itu. Sehingga pasukan adidaya Mesir yang terhebat di zaman itu habis semuanya. Itu bukan cuma menggetarkan seluruh bumi. Berita itu menggoncangkan bumi. Orang yang cuma dengar cerita itu aja gemetar. Masa orang Israel yang hari itu ada di situ ngelihat semuanya bisa gak gemeter? Harusnya gak? Mereka harusnya takut dong sama Tuhan. Harusnya. Ya. Di balik sukacita itu ada segan sama Tuhan. Harusnya.
Jadi waktu Tuhan bilang sekarang aku yang punya kuasa seperti ini, aku minta kamu merayakan kekudusan. Singkirkan satu hal saja dari rumahmu, ragi. Ini bukan soal kamu ngerti atau gak ngerti, tapi Tuhan cuma minta saja. Selama 7 hari singkirkan satu hal ini, ragi. Dan ragi itu kita mengerti, ragi adalah lambang dari dosa. Salah satu lambang dari dosa. Jadi mulai hari itu selama 7 hari tidak ada roti yang beragi. Tidak ada ragi ada di rumah, nggak ada ragi. Kain itu biasanya pakai ragi untuk bisa dipakai, bisa lentur. Kalau nggak dia kaku. Saudara. Ya, dan beberapa perabotan yang lain itu menggunakan ragi. Disingkirkan, dibersihkan. Ya, saudara kasih Tuhan, semua tidak boleh ada di dalam rumah. Bicara apa? Kekudusan. Setelah seseorang ditebus, orang itu harusnya menguduskan dirinya. 7 hari bukan cuma bicara soal 1 minggu. 7 hari bicara soal kesempurnaan hidup. Seluruh hidupmu. Dirayakan tiap tahun supaya kita ingat bahwa bukan cuma 7 hari itu semua jadi kudus. Tetapi seluruh hidupmu, 7 itu angka sempurna kan. Saudara dikasih Tuhan, jadi seluruh hidupmu kau harusnya singkirkan dosa. Singkirkan dosa, singkirkan dosa. Bertobat, baca firman. Supaya kita tahu mana lagi, apa lagi yang harus diberesin. Apa lagi yang harus kita rubah. Saudara dikasih Tuhan. Sehingga nanti bukan cuma roh yang kudus, tapi jiwa kita juga, tubuh kita juga. Kita dipulihkan. Dipulihkan. Dan kalaupun untuk melakukan firman Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Lakukan. Lakukan. Jadi Paskah ini bicara soal justification. Hari Raya Roti Tidak Beragi itu bicara soal sanctification. Pengudusan. Pengudusan. Semua perjalanan iman kekristenan harus dimulai dengan justification. Sanctification. Dan itulah sebabnya 2 hari raya ini ditaruh di awal tahun. Memulai semuanya. Memulai sebuah perjalanan kehidupan. Yuk periksa hidup kita yuk. Kita percaya banyak janji Tuhan akan digenapi ke depan, amin. Ya, saya tahu ini momennya kita semua percaya dan berharap bahwa ada banyak terobosan akan terjadi ke depan ini. Nah oleh karena itu saudara, yuk kuduskan diri. Supaya nanti waktu Tuhan lawat hidup kita, lawat pekerjaan kita, lawat keluarga kita, lawat apapun yang kita lakukan, pelayanan kita. Saudara, kita siap menerimanya. Karena kita sudah siap juga berjalan bersama dengan Tuhan. Tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Perlu kudus. Perlu kudus. Sanctification. Berapa banyak yang mau hidup kudus? Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan
ku agungkan, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Yang terakhir, perayaan buah sulung. Perayaan buah sulung. Tanggal 14 Paskah, tanggal 14, 15, 16, 17, 7 hari itu hari raya roti tidak beragi. Tanggal 16 bulan Nisan, itu adalah hari raya buah sulung. Ada apa di hari raya buah sulung? Ya, hari raya buah sulung inilah menurut tradisi Yahudi ini, ya tanggal 16 bulan Nisan itu yang kemudian oleh tradisi Kristen dijadikan hari Paskah. Karena hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, ada apa di hari buah sulung? Di hari buah sulung kita rayakan dalam panenan dari taburan-taburan benih gandum. Yang mana benih itu yang pertama kali keluar dari tanah. The first crop. Jadi mungkin agak salah ya kalau yang di dalam orang-orang suka pahami, tradisi orang yang suka pahami panenan pertama, buah pertama gitu ya. Begitu, bukan saudara. The first crop itu bicara soal yang pertama keluar dari tanah. Ya, yang pertama keluar dari tanah. Nah, gitu. Bicara soal nubuatan tentang anak manusia yang akan bangkit dari kematian. Keluar dari makam. Yesus menggenapinya. Dia kalahkan maut di hari ketiga. Dia kalahkan maut di hari ketiga. Musuh terbesar umat manusia bukan Romawi, bukan penjajahan. Tapi dosa dan maut. Dan Yesus mengalahkannya. Dengan mengorbankan dirinya, dia bangkit. Dan siapa yang percaya kepada kebangkitannya, bersekutu dengan kematiannya, bersekutu juga dengan kebangkitan Tuhan. Amin, saudara. Engkau juga akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Terobosan, kemenangan dalam keluarga, kemenangan dalam karir, kemenangan dalam kehidupan, dalam keuangan. Tuhan bangkitkan, Tuhan berikan kemenangan. Haleluya. Dan itu kemenangan-kemenangan yang ada itu cuma jadi lambang dari kemenangan yang sesungguhnya, yaitu glorification. Kemenangan-kemenangan kita di dunia ini hanya lambang dari kemenangan yang sebenarnya. Yaitu ketika Anda dan saya dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan nanti. Glorification. Pasti Tuhan akan berikan kita kemenangan di bumi ini. Karena kita mesti punya beberapa pemahaman dan lambang-lambang untuk paham bahwa nanti kita juga menang. Ya. Jadi percaya. Kita akan mengalami kesembuhan. Percaya keluarga kita akan dipulihkan. Percaya kita akan sukses juga. Supaya kita bisa paham. Semuanya ini adalah lambang dari kemenangan yang ada nanti. Di garis akhir. Saudara dikasihi Tuhan. Dan semua yang dinubuatkan dan dijanjikan. Jadi janji Tuhan ini. Digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan pasti digenapi juga dalam kehidupan kita. Nubuatan yang berulang. Janji yang digenapi berulang-ulang. Amin saudara. Wow, Tuhan Yesus dahsyat ya. Saudara dikasih Tuhan. Jangan takut ya. Memang betul harus protokol kesehatan. Kita harus hidupnya penguasaan diri, waspada dan sebagainya. Tapi jangan takut. Tuhan yang pegang hari depanmu. Tuhan yang akan berjalan bersertamu. Tuhan juga yang akan memastikan kemenangan itu jadi milik kita semua. Amin. Saya percaya bulan-bulan ke depan akan jadi bulan-bulan kemenangan buat kita semua. Amin, saudara kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Justification, sanctification, glorification. Jalani semuanya. Tuhan beserta dengan kita. Dalam Yesus, ku percaya. Ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku
jadi pemenang dalam segala harapanku, pengharapanku dalam Yesus, oh dalam Yesus, ku percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal, kekuatanku, pengharapan dalam Yesus. Sekali lagi katakan, dalam Yesus ku percaya ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Mari bahasa roh sama-sama. Shania maya rania mata kanania marada barada barada baya sandia rania mata kanania baya rania baya sanda barala. Haleluya. Ya baya sandia barada karada karada baya sanda barada ya barada barala baya so. Haleluya. Ya baya sania maya kiarania mo. Ya baya sana maya rania baya se. Oria marania marana bayasa deanana bayasa. Penuhlah dengan roh Allah yang hidup, penuhlah dengan roh kudus, penuhi umatmu ya Tuhan, penuhi anak-anakmu sesuai janjimu, supaya kami semua bisa diingatkan terus, bisa ingat terus, bisa pegang terus janji Tuhan, berjalan dalam keselamatan yang utuh dalam nama Yesus Tuhan. Kami terus percaya dan ingat justification, sanctification, glorification. Bagaimana kami dibenarkan, bagaimana kami dikuduskan dan hidup dalam kekudusan. Dan kami akan berkemenangan karena janjimu. Kemuliaan, kemenangan, terobosan Engkau berikan buat yang percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Roh Kudus penuhi semuanya. Penuhi semuanya dalam nama Yesus Tuhan. Jamah mereka yang sakit, jamah mereka yang sakit, jamah ya Tuhan. Sembuhkan kuasa Yesus Tuhan, firman-Mu Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Pulihkan keluarga-keluarga, sembuhkan keluarga-keluarga ya Abah, pulihkan semuanya. Tuhan kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Bapak pekerjaan-pekerjaan, karir anak-anak Tuhan, berkati, keuangan mereka berkati. Dalam nama Yesus, yang mencari pekerjaan karena PHK, Tuhan Engkau berikan pekerjaan yang baru. Mereka yang sedang berusaha mandiri, berwirausaha, berkati. Buat terobosan, jadikan mereka pemenang ya Tuhan. Buat mereka yang terus bertahan, berkarya di tempat mereka masing-masing di mana Engkau meletakkan mereka. Tuhan berkati, sehingga mereka boleh mendapat favor dan perkenanan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jamah semuanya. Ke depan akan jadi penuh dengan kesaksian. Karena kemenangan yang Kau berikan. Kami percaya ya Tuhan. Kami percaya dalam Yesus. Hanya di dalam Engkau Tuhan. Semuanya kami terima. Terpuji namamu, terpuji namamu. Terpuji namamu. Ambil waktu sebentar. Bilang terima kasih sama Tuhan. Bilang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih untuk janjimu. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih. Bilang terima kasih sama Tuhan. Oh Rabaya Shikara Diabata. Terima kasih Bapak, terima kasih. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima dengan iman semua yang Kau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan terima doa berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, buka hati, angkat tanganmu, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.